Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda dengan NIM 2314016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan praktek bagaimana cara setting Active Directory Domain Controller. Oke, pertama ini kita siapkan virtual box-nya Windows Server yang mau kita set di sini. Di sini saya sudah siapkan Windows Server 19 yang sudah saya install. Di bagian setting namanya saya ganti agar jelas Windows Server 2019 DC, karena dia akan berfungsi sebagai domain controller, cuman di VirtualBox saja. Oke, kemudian server 2019 DC ini berfungsi sebagai domain controller hostname jkt-dc1, domainnya sukasuka.com, user administratornya passwordnya rahasia DC 2023. Oke, kemudian kita setting dulu, siapkan networknya. Network yang kita gunakan host only adapter. Kita akan membuat network sendiri. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi Oracle VPN host only network, kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting, JKTC1. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini pastikan seperti ini, network host only adapter name-nya virtual host only Ethernet adapter. Nantinya kita akan menempatkan IP di range server ini di antara 192.168.56.101 sampai 254. Cuman IP-nya nanti kita akan statikin dulu. Oke, kita start dulu. Windows Server sudah start, kita login. Passwordnya saya ubah dulu menggunakan password yang mudah diingat. Kita masukkan ke komputer manajemen saja biar lebih enak diganti di bagian local user and group. Oke, saya ganti passwordnya dulu, administrator set password, kemudian sesuai namanya tadi, rahasia DC 2023. Saya bikin passwordnya saya sendiri, passwordnya login. Nah, administrator sudah siap, sudah set. Oke, sekarang bagaimana cara membuat domain controller? Kemudian caranya begini. Pertama, kita tentukan dulu IP address-nya, karena yang namanya server itu di mana-mana menggunakan static IP address untuk mudah di manage. Ketika kita cek dulu IP-nya sekarang berapa, 196.85.6.11. Ini sudah saya statikin. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara statikinnya, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network dan sharing center network. Kita lihat di sini adaptor yang ada di sini, masukkan ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai range yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yaitu 192.168.56 sekian. Di sini saya taruh 11 di forget gateway-nya. Kosongkan saja DNS-nya. Saya masukkan DNS lokal karena kita belum punya DNS server. Jadi DNS yang dia menunjukkan diri dia sendiri saja dulu. Kalau kalian pernah tahu yang namanya network, yang sudah tahu alamatnya, yaitu 127.0.0.1 itu apa, kemudian
close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname-nya, klik local server. Kita lihat di sini computer name atau hostname dan lain-lain. Oke, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kita klik saja ini. Di sini klik saja computer name, kemudian klik change. Nah, ini computer name atau hosting kita ganti sesuai catatan kita. Jika minus, di sini 1 jika T minus. Di sini 1 jika T ini lokasinya misalnya di Jakarta, di sini 1. Dia sebagai domain controller. Yang 1 yang pertama, yang ke 1 klik klik OK lagi, klik close. Nah, dia minta restart. Oke, kita restart saja. Kita tunggu di restart sampai login lagi. Oke, sekarang kita login lagi dengan password yang tadi kita buat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manage. Ini dialog seperti ini, kita close saja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller utama, di bagian menu dashboard di server manage ini klik manager, kemudian klik ada the rules and feature. Artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai, ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Di sini administrator harus punya password kuat yang tidak gampang ditebak, kemudian network setting seperti IP address sudah dikonfigur ketika kita tadi sudah configure menjadi static. Lalu dipastikan up to date industry update Windows yang versi terakhir sudah terinstall. Ini cuman ketentuannya saja yang kemudian kita klik next. Nah, kita mau install server ini sebagai apa, role based atau remote desktop service, karena kita ini lokal belajar role based installation. Kita klik di sini. Nah, ini informasi. Jadi server ini cuma satu, kelihatan di sini JKT di sisi satu, artinya kita belum punya server yang lain. Kita belum bikin grup apapun, kita belum bikin domain apapun. Jadi server yang muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, klik next. Sini kita bisa pilih server row. Peran dari server ini sebagai apa? Kita lihat di sini ada domain server dan sebagainya. Bahkan bisa sebagai DHCP, server gender, server view, berbagai macam tipe-tipe server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows Server ini mau perannya sebagai apa, role-nya sebagai apa, karena kita membuat Active Directory. Daemon service kita pilih saja kita pilih saja yang ini. Apa yang membuat Active Daemon ini pilih. Nah, setelah kita klik ini, kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di Active Directory domain server service ini. Nah, di sini kita tidak bisa menginstal Active dari Google kecuali service-service yang di bawah sini sudah terinstall. Cuman informasi-informasi saja. Jadi sebaiknya ditambahkan katanya. Oke, nah ini fitur tambahan lagi yang mungkin kita install sebagai apa. Defaultnya adalah Group Policy Management ya. Ini wajib harus install, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai stable web core, contohnya sebagai web server, mau sebagai BitLocker, drive and encryption, background, fitur-fitur tambahan saja. Silakan lihat ke bawah kalau ada yang mau tahu fitur apa saja di server yang bisa kita install, tapi default kita pakai yang ini saja, tidak masalah. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini keterangan service store information about user computer device on the network. Kita pernah bahas sebelumnya, cuman tambahan saja. Fitur tambahan lagi, tidak wajib Azure Active Directory ini bawaan dari Microsoft 5 fitur dari Microsoft. Kita next saja, kemudian kita klik install saja karena kita akan
mulai menginstal. Oke, kita butuh waktu berapa menit, jadi kita tunggu saja, tidak apa-apa. Oke, sudah selesai install, klik saja close. Nah, oke, kita perhatikan di kanan atas ini ada notification di sini ada pilihan promote the server to a domain controller. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah sini. Fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server. Ini promote di server to domain controller. Selanjutnya kita klik saja di sini promote di server to domain controller. Di sini masukkan ke deployment configured, kita ada pilihan development operasional. Ini sebagai apa? Maksudnya kita menambahkan domain controller ini, si server ini ke domain yang sudah ada, tapi tidak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Yang kalau di bawah ada the new domain untuk nexting forest, kita belum punya forest ini, baru pertama kali kita bikin, kita setting server, jadi kita akan pilih yang ini, kita harus pilih yang ada di new forest root domain name. Nah, root domain name-nya ini namanya apa saja, kita ketik saja yang tadi sukasuka.com. Nah, ini domain yang saya ketik di sini. Kemudian kita klik next. Kita tunggu dulu dia lagi konfigurasi. Oke, sekarang di sini ada konfigurasi lagi fungsional levelnya ini untuk kompatibilitas Windows Server. Berapa kita bisa lihat di sini forest fungsional levelnya. Kenapa di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008 R2, 2012 R2 sampai 2016, karena terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama. Karena upgrade Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya waktu, sehingga kita bisa tentukan kompatibilitas server kita ini mau di Windows Server versi berapa. Biasanya masih pakai versi lama karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Oke, di sini kita forest levelnya pilih saja yang 2016 karena kita akan menggunakan server 2019. Jadi kompatibilitasnya saya tidak ada yang 2016. Oke, domain name sistemnya DNS global, katalog yang ini spesifik. Jadi artinya server yang bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global catalog, fitur global catalognya aktif. Kemudian passwordnya directory service restore mode atau DCRM. Fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi masalah apa server, kita bisa meresearch, kita bisa mengembalikan konfigurasi directory service dari service ini. Passwordnya kita catat di sini, kita ketik rahasia 2023 R nya besar. Kita ingat password itu can case sensitive. Oke, kita klik next. Oke, di sini ada peringatan adalah server, jadi kita abaikan saja dulu, nanti kita baru buat DNS servernya. Kita bisa buat nanti, kita klik saja next, tidak masalah. Oke, sekarang kita akan disuruh membuat NetBus. NetBus adalah komputer name atau host name perangkat yang tipe zaman dulu sekali tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000-an. Waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an,
yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari 12 karakter zaman dulu. Ya kalau setelah 2000 ke atas, nah itu sudah boleh. Yang ini buat kompatibilitasnya saja. Kalau seandainya di perusahaan atau di tempat kita menginstal dulu seperti ini, masih ada OS zaman dulu kayak OS tahun 2000, Windows tahun 95, Windows 98, atau pokoknya OS lain yang masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini suka-suka saja. Baik, kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu ini. Nah, tempat ini adalah konfigurasi tempat menyimpan database folder, log, file folder. Nah, ini informasi-informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server command, konfigurasi database, log file. Jadi ada log file atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Kemudian ini sudah review, kita bisa lihat sudah biasa konfigurasinya yang sudah kita buat sebelumnya. Suka-suka force fungsional lebih Windows Server 2016 edition optionnya saja. Global catalog, ada global catalog delegation. Oke, di sini database foldernya apa, kita bisa lihat scriptnya, view script ini, script instalasi PowerShell-nya yang dibuat oleh Windows Server. Oke, sekarang kita klik next. Nah, dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalasi IDDs ini. Kita tunggu. Oke, di sini ada yang tanda seru artinya peringatan. Windows Server yang tanda seru artinya peringatan. Windows Server default for the security name cuman peringatan saja, yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delegation untuk DNS server ini tidak bisa dibuat karena kita belum punya DNS server, jadi abaikan saja dulu. Di sini ada request check-in successfully. Kita install, kemudian next. Kita tunggu installation dia servernya. Ini kita naikkan ke sebagai domain controller utama. Oke, sudah selesai. Ada peringatan you're about to sign out. Jadi komputernya ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja dan dia akan merestart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi offline komputer saya karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya agak lama tidak apa-apa, ditunggu saya karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain controller. Oke, kita login lagi, agak lama tadi proses loginnya. Sekarang kita bisa lihat di sini server manage. Oke, di sini lokal server lagi loading. Oke, ini lagi kalau ada biru ini loading di atas berarti dia lagi loading atau prosesnya ada biru-biru jalan di sini indikatornya. Oke, kita lihat di sini komputer JKT di sini diisi satu domain suka-suka.com, Windows Defender Fire Public on remote management enable, artinya bisa di remote. Desktop ini disable berarti dia tidak bisa di remote management enable. Oke, Ethernet. Nah, di sini untuk IP version 6 kita disable saja dulu soalnya kita belum perlu. Kita klik close. Oke, kita refresh. Oke, jadi Ethernetnya itu 192.9.856 11. Kita lihat di sini informasi ini lost installed update never, belum diinstal. Update apapun belum dicek update-nya apapun waktunya, misalnya zona waktu, produk ID sekian. Oke, sebelum login
Kalau kita perhatikan, kita sign out dulu, kita perhatikan sebelum login. Oke, sekarang perhatikan tadi tulisannya. Sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller, dia cuman administrator saja. Tapi sekarang jadi suka-suka administrator. Suka-suka ini adalah nama domain. Jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login lagi. Oke, sekarang kita masuk ke server manage. Nah, sekarang kita klik tools, terus klik DNS. Kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada JKT DC1. Kita lihat di sini konfigurasi JKTC1. Klik lagi di bawah. Sini forward di lookup zone, ada reverse zone, transport conditional forwarders. Ya, ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya MDC. MCDCS sukasuka.com. Ini Microsoft Domain Controller Service. Sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller. Kemudian ada site terus beberapa tambahan informasi tambahan. Di sini Anda bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi sukasuka.com-nya. Ini domainnya, hostnya, terus domain DNS zone dan sebagainya. Di bagian DNS manage ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller Active Directory, domain controller saja, tapi juga sebagai DNS manager. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana melakukan setting Active Directory domain controller di Windows Server 2019. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya bawakan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.